Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 15 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Terlihat di episode selanjutnya si Kelvin yang lagi di kantor, dia dikagetkan dengan datangnya si Alia si Ledatel dan dia juga membawa sebuah bingkisan untuk dirinya. Tapi di sini si Kelvin juga sangat kaget dan terkejut. Malah si Kelvin juga ngomong kepada si Alia si Ledatel, kamu jangan memikirkan masalah belanja terus, kita memikirkan di mana sekarang si Dewi berada, karena mobil mewah dapat nyuri itu entah di mana ditaruhnya sama si Lurus Tunjung si Dewi. Singkat cerita si Alia si Ledatel sama si Kelvin juga dia mau mencari keberadaan si Dewi di mana. Lalu terlihat di sisi lain di sini di rumahnya Pak Arman juga dia yang memikirkan masalah uang yang di tabungannya, dia tidak ada banyak dan dia juga akan mencari tahu siapa yang memakainya, dan dia berpikir mencurigain seseorang yaitu si Alia si Ledatel. Bahwa si Alia si Ledatel waktu di Budiana di rumah sakit, dia juga menanyakan karena Budiana punya janji kepada si Alia si Ledatel, saya harus menyelidiki masalah uang saya yang hilang ini di tabungan, kata batinnya Pak Arman. Terlihat di sisi lain di sini Pasha dia menelepon Dewa, dia juga mau ketemuan sama Dewa karena ada yang sangat penting dan harus dibicarakan sama Dewa. Dewa juga yang lagi di mobil lagi menuju ke proyek stadion, dia juga menerima telepon dari Pasha dan Dewa juga ngomong kepada Pasha, nanti aja kita ketemuan di kafe tempat biasa, kata Dewa kepada Pasha. Di sisi lain si Lurus Tunjung si Dewi juga dia di sini dia dimarahin oleh ayahnya. Dia juga karena rumahnya digadekan ke rentenir karena dia telah meminjam uang 10M yang menebus Dewa waktu di penjara. Lalu dia juga dihukum sama ayahnya, dimasukkan ke ring MMA harus melawan petarung MMA yang 5 itu di dalam ring. Singkat cerita dia juga bertarung melawan preman yang ada di dalam ring itu. Lalu untuk episode selanjutnya bocoran untuk nanti malam di rumahnya Neratu ngomong sama Pasha, kamu harus pergi ke rumahnya Dewa sekarang. Dewa dan Nana harus ke sini sekarang, kata Neratu kepada Pasha. Singkat cerita di sini Dewa juga sudah ketemu sama Neratu sama Pasha juga, dan Dewa juga ngomong kepada Bu Farah bahwa 7 bulanan Nana harus dirayakan di rumahnya Neratu, kata Dewa kepada Bu Farah. Tapi di sini Bu Farah dia tidak setuju, saya tidak setuju kalau 7 bulanan Nana harus dirayakan di rumah Neratu, kata Bu Farah kepada Dewa. Kamu jangan membantah kepada orang tua, pokoknya 7 bulanan Nana harus dirayakan di rumah ini, kata Bu Farah kepada Dewa. Nana juga dia tidak bisa ngomong, dia cuman mendengarkan pembicaraan Dewa sama Bu Farah. Lalu Bu Farah juga ngomong sekali lagi sama Dewa, pokoknya kamu jangan mau 7 bulanan Nana dirayakan di rumah Neratu, kata Bu Farah kepada Dewa. Lalu di sisi lain di sini Lula sama si Priska lagi ketemuan sama si Priska. Di sini Pasha juga datang, lalu Pasha juga dia melihatkan cincin tunangannya dia sama Lula kepada si Lurus Tunjung si Priska. Si Priska juga dia sangat kaget dan dia juga sangat sedih. Tapi si Priska dia ngomong lagi kepada Lula, pokoknya saya akan tetap menikah sama Mas Pasha walaupun Mas Pasha tidak cinta sama saya, kata si Lurus Tunjung si Priska kepada Lula. Sontak di sini Pasha juga sangat geram kepada si Priska. Kamu itu tidak tahu malu, bagaimana mau nikah kalau sayanya tidak mau menikah sama kamu Priska, kata Pasha sambil meninggalkan si Priska di kafe sendirian. Lalu Pasha juga mengajak Lula ke sebuah taman, dan di sebuah taman di ayunan Pasha juga dia menyerahkan cincin tunangannya kepada Lula. Lalu di sisi lain si Kelvin yang lagi menyetir mobil dia dibekuk dari belakang lehernya sama tali sama si Lurus Tunjung si Dewi. Lalu si Kelvin juga di sini dia berusaha untuk menyelamatkan dari kecelakaan itu, dan dia juga menahan tali yang ditarik dari belakang di lehernya dia sama si Dewi. Si Alia si Ledatel dia juga memukulin si Dewi untuk melepaskan tali itu tapi tidak bisa.
Lalu di sini si Kevin juga dia masih berusaha dia menenangkan setirnya dan dia juga mengamankan lehernya supaya jangan ketarik sama si lurus tunjung si Dewi. Tiba-tiba pas di jalan lurus ada ular melintas. Ternyata itu adalah ularnya Pak Jos, yaitu Sri Devi. Lalu di sini dia juga kena batunya dan dia juga kena karmanya, dia menabrak ularnya Pak Jos. Dia juga si Dewi, si Kevin sama si Alia, si Dato juga ditahan oleh Pak Jos karena telah menabrak ular kesayangannya. Lalu terlihat di sisi lain Bu Diana datang ke rumahnya Nana dan terlihat Bu Diana juga ngobrol sama Nana dan Bu Diana juga memegang perutnya Nana. Lalu Nana juga tertawa terbahak-bahak karena Bu Diana ngomong, ini percis kayak kamu waktu dikandung sama ibu, walau kalau dipegang perut itu langsung nendang-nendang, kata Bu Diana. Dia tidak sadar dia ngomong kayak gitu. Lalu di sini Nana juga lagi dia tertawa, dia langsung dia diam dan dia juga kaget mendengar omongan Bu Diana. Lalu Nana juga ngomong kepada Bu Diana, kok ibu ngomong kayak gitu, kata Nana kepada Bu Diana. Bu Diana juga sudah dia sadar, dia juga sangat kaget dan terkejut. Dia juga dalam batinnya, ini saatnya saya harus bilang kepada Nana, tanggung saya sudah ketahuan, kata Bu Diana kepada Nana. Di sini juga Bu Diana juga terus terang kepada Nana bahwa dirinya itu adalah ibu kandungnya dia sama Lula. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 15 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin baelo loba titara rajong. Mimin mohon maaf karena Mimin geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.